Kasus ya, kasus ya. Gini, kalau kasus tidak saya sebutkan di sini. Ada seorang yang mau konsultasi advis bagaimana kalau istrinya tidak mau berhubungan badan karena dia Katolik, cerai atau terus. Lebih baik ngomong langsung dengan seorang imam ya. Gimana ini? Memang berat antara mempertahankan hidup pernikahan atau memilih agama. Berat memang. Tapi kalau diomongkan di sini terlalu gimana, ndak enak ya. Saya anjurkan hal yang penting ini didiskusikan secara pelan-pelan dengan seorang pastor. Bagaimana sikap KWI atau uskup-uskup dalam melindungi panti asuhan anak ya, PPA ya. Putra altar, putra putri altar. Putra putri altar atau para suster terhadap upaya buruk kejahatan seperti terjadi di tempat lain. Ya jangan membiarkan misjinar itu berduaan dengan pastor, gitu aja. Dan para uskup sudah diundang berkali-kali dalam seminar-seminar, terakhir ini sudah 3 seminar untuk memberitahukan kepada para imam bahwa hukum di Indonesia tentang pedofili, pelecehan terhadap anak kecil itu hukumnya sudah berat, maka harus diberitahukan. Untuk menghindari, jangan biarkan anak Anda dibawa berdua naik mobil dengan pastor, gitu misalnya. Apalagi kalau disuruh nginap di pasturan. Pastornya ketakutan, ketakutan takut setan, jangan jadi pastor, gitu. Nah, kalau sudah mengizinkan anak muda menginap di pasturan, memang kalau itu ada bahaya pedofili, ya memang lebih baik orang tua yang melarang, tidak boleh. Pokok anak kecil jangan diberi kesempatan berdua dengan siapapun. Diberi tahu bahwa bagian tertentu itu tidak boleh dipegang siapapun. Anak kecil sudah diberitahu. Kalau sampai ada pastor atau apa megang bagian tertentu, lapor ke mama, gitu macam itu. Beritahu anak-anak Anda sekarang. Kalau suster tahu sendirilah, langsung lapor. Kalau jadi suster itu bukan anak kecil lagi, ya enggak? Kalau anak kecil, sudah jadi suster itu pasti sudah lulus SMA, enggak usah lain ini kasusnya. Putra putri altar kan biasanya masih kecil. Ketika Barnabas dan Paulus melayani pengikut Kristus, pengikut jalan Tuhan di Antiokhia, maka gereja di Antiokhia berkembang dengan pesat. Sehingga di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Kapan dan di mana awalnya Katolik menjadi nama agama pengikut Kristus? Yaitu ketika di Antiokhia disebut orang Kristen, ya, Kristianos. Lalu menjadi Katolik ya dari abad ketiga keempat, abad kedua. Katolik itu dalam arti bukan Katolik lawan Protestan, bukan. Katolik itu artinya universal, umum. Jadi orang Kristen, Protestan pun disebut Katolik bisa. Karena arti Katolik sebenarnya menyeluruh, mengenai seluruh umat manusia. Tapi kok ada Ortodoks, ada Katolik Romawi, ada Anglikan. Kapan terjadinya? Singkat saja. Tahun 1040-an gitu ya. Jadi abad 11, gereja timur yang berbahasa Yunani bertengkar dengan Paus, lalu memisahkan diri menjadi gereja Ortodoks. Nama lainnya gereja timur. Yang setia pada Paus, kebanyakan yang berbahasa Latin di Eropa, namanya gereja barat. Itu perpecahan besar yang pertama. Barat, timur. Abad 11. Abad ke-16 pecah lagi, gereja barat pecah jadi Protestan dan Roma Katolik. Anglikan pecahan lagi dari Katolik. Ini saya tadi minta tolong Pak Hadi. King Henry VIII itu tahun 1534
Jadi abad 16 gereja Anglikan muncul karena Raja Henry ke-8 ingin kawin lagi, tidak diizinkan, maka dia memisahkan diri menjadi gereja Anglikan. Itu ceritanya. Jadi kalau Anda mau kawin lagi nggak bisa, mungkin akan timbul gereja baru lagi. Iya enggak? Tapi jangan bikin pusing uskupnya ya, kasihan. Oke. Jadi mengenai konsultasi pernikahan saya harapkan pada pastor saja. Habis Pak ya? Masih gini. Bisa untuk asal Anda tahan, saya tahan. Karena ini kan monolog, tidak diizinkan tanya jawab. Yang ditakutkan nanti ceramah-ceramahnya banyak. Kalau dibiarkan tanya jawab langsung, kadang orang bicaranya terlalu panjang, di stop enggak mau. Wah, nanti jadi enggak enak kan suasananya. Lalu diputuskan ditulis. Nah, ini ditulis cukup banyak ini, tetap banyak ini. Apa yang dimaksud dan apa yang kita harus mempercayai kebangkitan badan dalam kredo? Maksudnya, kalau sekarang kita mati, arwah atau roh kita itu yang berpindah dari badan ke dunia lain. Dalam ajaran gereja Katolik ada 3 kemungkinan. Orang meninggal, pada saat mau meninggal dia dihakimi. Kamu ikut saya enggak? Itulah saat terakhir untuk menentukan ikut Tuhan atau tidak. Terutama orang yang berdosa ditanya. Nah, ketika dia mati, dia ada 3 pilihan. Masuk neraka bagi yang tidak mau bertobat. Masuk surga bagi orang yang baik menerima Tuhan. Lalu ada yang di tengah. Dia layak masuk surga tapi dia belum siap. Nah, itulah yang dalam gereja Katolik disebut api penyucian. Saat dimana dia ketika mati memilih Tuhan, ketika mati dosa-dosanya diampuni karena dia minta ampun Tuhan. Pada saat mau mati dia minta ampun, dosanya diampuni, berarti dia masuk surga. Tapi belum siap. Karena apa? Ya belum dijalani, penitensinya belum ada dan sebagainya. Tadi kan saya terangkan, seperti orang tua kalau memaafkan kesalahan anak masih menghukum untuk mendidik anak. Tuhan mengampuni dosa dan memberikan hukuman. Nah, hukumannya itu nggak bisa dijalani karena dia mati. Maka dalam gereja Katolik ada ajaran dia menjalani hukumannya itu dalam apa yang disebut api penyucian. Karena dia rindu masuk surga tapi belum dapat. Penderitaannya di sini. Penderitaan dari orang yang seperti kalau orang pacaran mau ketemu pacarnya enggak bisa. Wow, menderita. Menderitanya karena kangen. Itulah api penyucian. Saatnya tergantung dari kebutuhan. Kalau dia pendosa besar ya tentu masa pemurniannya juga panjang. Perlu doa-doa kita untuk mempercepat itu. Nah, kita mempercayai kebangkitan badan itu begini. Rohnya sudah di neraka atau di surga atau di api penyucian, badannya ditinggal di dunia kan hancur. Entah dikubur, entah diperabukan, tidak penting. Tetapi pada zaman terakhir dikatakan ada kebangkitan badan. Jadi badan itu yang hancur itu tentu akan dipulihkan menjadi badan yang dimuliakan bagi yang baik. Bagi yang berdosa badannya dipulihkan untuk dihukum. Jadi pada akhir zaman badan manusia akan dibangkitkan. Itu ajaran Alkitab. Jangan tanya, apakah boleh donor ginjal? Kenapa?
nanti pada hari kebangkitan bagaimana? Aduh, kayak Tuhan bingung saja, ini ginjalnya siapa ya gitu ya. Dulu ada yang tanya, Romo kenapa boleh diperabukan dan dulu ya boleh dilarung kan? Sekarang enggak boleh, untuk sopannya ditaruh di guci, ditenggelamkan. Dulu ada orang yang krisis iman. Kalau abunya disebar di laut, bagaimana nanti pada hari kebangkitan? Saya katakan, Tuhan menciptakan kita dari ketiadaan. Dia tidak akan mengalami kesulitan menyatukan debu kita yang sudah tersebar. Kok meragukan kemahakuasaan Tuhan? Jadi enggak usahlah gelisah kalau ada abu orang tua sudah terlanjur dilarung. Tuhan pada akhir zaman membangkitkan tubuh kita. Maka yang donor darah ya pulih kembali ke yang punya. Enggak usah ragu-ragu. Kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kenapa kematian Kristus bisa mendamaikan kita dari dosa-dosa? Jelaskan mengapa demikian. Bagaimana menjelaskan kepada lain? Ada doa imam di Italia menjelaskan kepada lain dengan sederhana. Saya tidak mengerti ya. Gini, tidak semua perbuatan Allah bisa dimengerti otak manusia, tidak semua. Mengapa Tuhan mengampuni dosa kita dengan mengutus anaknya dan mati di salib? Apa Tuhan tidak punya cara lain? Itu kan maksudnya, kok sampai harus kematian Kristus? Kira-kira artinya itu pertanyaan ini. Sulit. Dari zaman dulu sampai sekarang manusia tidak bisa menerangkan mengapa Tuhan tidak pilih jalan lain saja. Kenapa anaknya harus menderita? Kenapa? Kok sadis Allah Bapa itu? Kan begitu cara pikir manusia. Saudara-saudari, saya sekali lagi menegaskan, tidak semua yang dilakukan Allah bisa kita pahami. Itu rahasia besar. Tapi saya mau tanya, kalau Tuhan merelakan anaknya menjadi manusia, meninggalkan sementara kemuliaannya, sementara loh ya, kemuliaannya ditinggalkan dengan menjadi manusia rendah seperti kita. Kalau Tuhan membiarkan putranya menderita sengsara kayak begitu, bahkan penderitaannya begitu hebat, mati di salib. Anda tahu, hukuman salib itu kejamnya kayak apa? Nggak usah saya terangkan, terlalu kejam. Sampai orang Roma mendengar kata salib saja merinding. Kejam. Penderitaan orang yang disalib itu sangat-sangat besar. Pertanyaannya, mengapa Tuhan membiarkan anaknya ini? Saya mau ketanya, kalau Tuhan membiarkan atau merelakan anaknya sampai begitu, apakah Anda masih meragukan bahwa Dia mengasihi kita? Adakah cara yang lebih yang bisa ditempuh Tuhan untuk meyakinkan manusia? Lebih daripada membiarkan anaknya menderita sampai mati? Kalau itu saja tidak meyakinkan kita, kalau itu saja tidak menggerakkan kita, seakan-akan Tuhan ngomong, ampun deh, mau apa lagi? Sudah tobat saya sama manusia ini. Kira-kira begitu maksudnya. Ini sudah waduh, cara yang sudah paling ekstrim. Itu saja membuat kita tidak bertobat. Itu namanya keras kepalanya, sudah tidak ketulungan. Kira-kira apa saya? Tapi menerangkan kepada orang lain, maaf, kalau kita sendiri tidak yakin,
jangan mencoba meyakinkan kepada kelompok lain. Beratnya apa? Biasanya kalau penceramah lain kan sudah disiapkan, wah ada gambar putar-putar gini ya kan, gambar-gambar. Saya kan berdasarkan ini, kapan saya bisa nyiapkan, belum tahu pertanyaannya apa. Nggak ada tayangan, ya enggak? Lalu jadi sulit, nggak lihat gambar, hanya dengar suara, itu aja orangnya dari pagi sampai jam 12. Berat, bagi Anda berat, bagi saya enggak, karena saya yang ngomong. Apakah patokan dasar dalam menafsirkan kitab suci? Ada 4 patokan dasar. Pertama, bacalah kitab suci secara menyeluruh. Kitab suci tidak boleh diambil sepotong-sepotong. Perjanjian lama harus dikaitkan dengan perjanjian baru. Perjanjian baru harus dibaca dalam kaitan dengan perjanjian lama. Semua. Saling melengkapi. Yang kedua, kitab suci tidak bisa ditafsirkan secara bertentangan satu sama lain. Jadi kebenaran Alkitab harus merupakan satu kesatuan. Tidak mungkin kitab suci mengajarkan dua hal yang bertentangan. Tapi kalau perjanjian lama bertentangan dengan perjanjian baru, itu beda. Perjanjian lama baru persiapan, ketika tiba saatnya diperbaharui, disempurnakan dalam perjanjian baru, itu bisa. Berikutnya, kitab suci harus ditafsirkan dalam terang Roh Kudus. Jadi kalau kita menafsir Alkitab harus berdoa banyak supaya Roh Kudus membantu kita untuk menafsir dengan benar. Dan yang terakhir, dalam bimbingan magisterium. Jadi apa yang dikatakan oleh pimpinan gereja, paus dengan para uskup di seluruh dunia, itu menjadi pedoman untuk menafsir Alkitab. Tapi jangan tanya saya, Monsinyur, di mana buku pedoman? Saya mau membaca kitab Kejadian, mana pedoman gereja untuk kitab Kejadian pasal 1 ayat 1? Enggak ada bukunya, enggak ada. Cuman kalau Anda menafsirkan suatu ayat dan Anda dianggap keliru, lalu ditegur oleh pastor, Pak atau Bu, itu bukan ajaran gereja, lalu ditunjukkan ajaran gereja itu begini, maka sebagai orang Katolik Anda diminta untuk taat. Misalnya apa? Anda mengatakan kata-kata Yesus, inilah tubuhku, ambil, makanlah. Itu simbol, itu bukan tubuh Kristus. Lalu gereja Katolik mengatakan tidak, gereja mengajarkan itu tubuh Kristus. Itulah yang diajarkan oleh paus dan para uskup dari zaman dulu sampai sekarang. Maka sebagai orang Katolik harus menerima kalau mau tetap Katolik. Nanti ada pertanyaan yang tertulis yang sudah masuk. Bagi orang Katolik ada tradisi dan kitab suci. Tadi sudah saya terangkan ya, tradisi firman Allah yang belum ditulis lalu dituliskan menjadi apa yang namanya kitab suci kan? Kitab suci dan tradisi. Tetapi kok ada yang mengatakan tambah magisterium. Magisterium paus dan para uskup. Bagaimana kedudukannya? Jawabannya sederhana. Kitab suci dan tradisi itu sabda Allah. Tingkatnya sama. Tingkatnya sama. Magisterium jauh di bawahnya. Magisterium tidak setingkat. Jauh di bawahnya. Karena magisterium adalah hamba Tuhan. Hanya diberi tugas untuk menjaga kebenaran. Jadi jangan samakan magisterium bersama dengan kitab suci dan tradisi. Yang benar, patokan iman kita, kitab suci dan tradisi, tetapi untuk menafsirkan dengan benar
ternyata Yesus mempunyai wakil yang namanya Petrus dan para rasul. Maka magisterium ini hanya menuntun kita dalam memahami kitab suci dengan baik. Itu jawabannya. Bagaimana gereja disebut tubuh Kristus? Ya, baca saja 1 Korintus, di mana Kristus itu digambarkan seperti kepala dan kita adalah tubuh. Itu simbol saja. Tubuh itu kan kompleks sekali. Tubuh itu berhubungan satu sama lain. Sakit gigi yang merasakan seluruh tubuh. Jantung tidak berfungsi, seluruh badan mati. Kesatuan dari seluruh organ tubuh yang begitu rapi dan begitu sempurna paling cocok dipakai untuk menggambarkan kesatuan Yesus dengan gereja. Ada yang jadi kuku, ada yang jadi kepala, ada yang jadi telinga. Dalam gereja ada macam-macam orang dengan tugas yang berbeda-beda, tetapi Santo Paulus mengatakan semua bagian penting. Itulah umat Yesus Kristus. Semua orang penting. Koster penting. Pastor paroki penting. Ya. Suster penting. Semua penting. Karena semua adalah bagian dari gereja. Itu saja yang dimaksud. Mengapa sabda menjadi manusia? Artinya anak Allah adalah sabda. Anak Allah itu sang sabda menjadi manusia yang disebut Kristus. Itu aja maksudnya. Ini pertanyaannya diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan firman telah menjadi manusia. Dia adalah Allah, tapi suatu saat dia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dari emas, disepuh emas. Lain ya. Disepuh saja. Pemborosan, iyalah mau pakai kayu ya silahkan. Tapi saya mau tanya, cincin kawinnya pakai apa itu? Cincin kawinnya emas atau disepuh emas? Emas, bukan disepuh. Apa pemborosan itu? Untuk sesama manusia saja pakai cincin emas. Untuk Tuhan disepuh emas saja mau dianggap pemborosan. Bagi saya ya, untuk Tuhan itu ya bukan pemborosan ya. Emas adalah logam untuk Tuhan. Dalam Alkitab emas itu dipakai untuk ibadah. Jadi dikitlah pemborosan tidak apa-apa untuk Tuhan. Apakah pengakuan dosa itu alkitabiah? Ya, sudah saya terangkan. Tadi saya sudah sempat mencari ayatnya supaya jelas ini. Bentar. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 23 ada tulisan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ya, itu dasar alkitabiahnya. Ini pointernya. Ya, itu dasar alkitabiahnya. Sekarang saya jawab pertanyaannya sudah masuk. Nanti yang sudah mengirim marah. Yang didahulukan yang hadir di sini. Padahal saya sudah nulis ya. Oke. Gini. Mengapa ada perbedaan jumlah kitab dalam Alkitab Protestan dan Katolik? Tadi sudah saya mulai. Dan mengapa terjadi? Nah, ini mengapa terjadi. Mungkin tidak banyak yang tahu. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin Anda tidak tahu, pada waktu Yesus hidup,
Orang Yahudi sendiri belum tahu berapa jumlah Alkitab mereka. Jadi kalau ditanya berapa jumlah Alkitab, tidak seorang pun tahu. Dan ternyata ada dua kelompok orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, orang Yahudi yang tinggalnya di Palestina, pakai bahasa Aram dan tahu bahasa Ibrani. Kitab sucinya itu lebih pendek daripada orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan di Mesir, Alexandria, yang bahasanya bahasa Yunani. Orang Yahudi yang berbahasa Yunani punya kitab suci yang jumlahnya lebih banyak. Nah, selisihnya itu yang disebut Deuterokanonika. Yang berbahasa Yunani disebut Septuaginta. Lebih panjang, lebih tebal. Pertanyaannya sekarang, mengapa ada dua kelompok? Ya karena belum ditentukan. Belum ditentukan berapa jumlahnya. Ketika agama Kristen muncul, orang Yahudi melawan orang Kristen. Nah, pada waktu itulah tahun 100 Masehi, jadi kira-kira 70 tahun setelah Yesus wafat, orang Yahudi berkumpul, sekelompok orang Yahudi berkumpul di kota kecil Yamnia, namanya kota Yamnia, lalu mengambil keputusan kitab suci kita berjumlah sekian. Jadi 46 dikurangi 7. Dan itulah yang disebut protokanonik yang diterima oleh orang Protestan. Kitab sucinya orang Yahudi yang ditentukan di kota Yamnia itu tadi hanya berbahasa Ibrani. Sedangkan yang di luar yang berbahasa Yunani kelebihan 7 kan? Itu yang diterima oleh gereja Katolik dari zaman dulu sampai sekarang. Maka pertanyaannya, siapa yang mengurangi, siapa yang menambah? Ya enggak? Kalau orang Protestan mengatakan, "Hei, kamu orang Katolik, kamu bersalah karena kamu menambah jumlah Alkitab." Yang benar itu jumlahnya 39. Sebenarnya bisa dibalik. "Hai kamu orang Protestan, mengapa kamu mengurangi jumlah Alkitab?" Bisa dibolak-balik. Masalahnya itu kamu percaya atau tidak, masalahnya begitu. Tidak bisa yang satu menyalahkan yang lain, kamu menambah. Enggak bisa. Karena gereja Katolik mengambil yang bahasa Yunani, yaitu kitab sucinya orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan memang ada yang namanya Deuterokanonika itu. Sedangkan orang Yahudi yang di Palestina tidak menerima. Nah, kebetulan orang Protestan memilih yang ini. Jadi sebenarnya itu persoalannya. Gampang kok, langsungnya dibalik. Bukan kami menambah, kamu yang mengurangi. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih benar? Ya, mana yang lebih benar? Apakah yang ada Deuterokanonik atau tidak? Ya terpaksa saya sebagai orang Katolik mengatakan, sebagai ahli kitab suci, saya makin yakin bahwa yang benar gereja Katolik, karena kalau mempelajari Alkitab dengan benar, makin lama makin terbukti, baik orang Protestan, ahli kitab sucinya Protestan maupun Katolik, makin yakin bahwa para rasul kalau mengutip firman, tidak mengutip dari bahasa Ibrani, tetapi jelas mengutip dari bahasa Yunani. Kalau kalimatnya berbeda, yang diambil dari bahasa Yunani kelihatan,
Kalimatnya berbeda, ayatnya sama, tapi rumusannya sedikit berbeda. Lebih dekat dengan yang bahasa Yunani daripada mengutip yang berbahasa Ibrani. Maka lebih masuk akal para rasul dulu memakainya kitab Deuterokanonik juga. Dan masih ada bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Deuterokanonik itu dipakai sebagai Alkitab juga. Dalam buku saya berikan 2-3 bukti. Misalnya ketika dalam Injil Markus, Yesus mengatakan kepada pemuda yang ingin masuk hidup abadi itu ya, tanya-tanya, kan Yesus mengutip firman Allah. Ada satu ayat yang tidak ketemu di mana dikutip oleh Yesus. Kecuali dalam kitab kecuali ditemukan dalam kitab Deuterokanonika. Jangan mengurangi hak orang. Ya. Bagi yang punya buku mungkin nanti bisa lihat di situ di mana Yesus mengatakan jangan mengurangi hak orang. Tidak ditemukan di mana-mana kecuali dalam kitab Deuterokanonik. Begitu, apakah cukup jelas? Deuterokanonik itu milik Katolik diakui, sedangkan oleh orang Protestan tidak. Ya sudah, kita beda pendapat aja. Mau mengikuti keputusan pimpinan gereja Protestan silakan, mau mengikuti keputusan gereja Katolik ya silakan. Ya, kalau Yesus adalah Tuhan, adalah pernyataan di Alkitab yang menyatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada kalau kalimat ini. Tapi sudah saya katakan tadi banyak ayat yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Tambah satu aja. Ketika Santo Thomas ketemu Yesus yang bangkit, suruh memasukkan jarinya ke dalam lambung, dia mengatakan apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Kita tahu Yesus itu Tuhan karena para rasul mengajar kita bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya iman kita disebut rasuli. Syahadat para rasul. Itu jawabannya. Tinggal 20 menit. Sebenarnya saya ingin dengar suara Anda, tapi enggak cukup waktunya. Saya Katolik menikah dengan orang Protestan yang pindah masuk Katolik karena keluarga istri semua Protestan. Apakah dosa bila saya ikut kebaktian di gereja Protestan saat Natal? Kalau sekali-sekali ikut ibadat mereka enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tadi kan ditanyakan dan saya katakan jangan sering-sering. Sebagai seorang prodiakon yang baru bergabung, apakah yang diharapkan dariku agar mampu mempertanggungjawabkan imanku? Belajar terus, saya juga belajar terus. Ilmu ndak ada habisnya, makin belajar makin tahu kalau bodoh ya. Ya. Kalau orang sudah merasa pintar itu jujur bodoh karena belum tahu. Israel adalah bangsa pilihan. Kita adalah Israel baru. Bagaimana dengan Israel saat ini? Jangan identikkan negara Israel saat ini dengan bangsa terpilih. Bangsa Israel sekali dipilih Tuhan tetap terpilih. Baca surat Roma pasal 11. Suatu saat bangsa terpilih yang namanya bangsa Israel akan bertobat. Dan kita sebenarnya itu hanya cangkokan saja. Jadi seperti ranting yang dicangkokkan ke pohon yang asli. Pohon aslinya itu Israel. Kita ini dicangkokkan. Jangan sombong. Jangan sombong. Bangsa terpilih tetap Israel. Tapi jangan identikan bangsa Israel terpilih dengan negara Israel.
Apakah wajib komuni seminggu sekali? Sebisanya, kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan, sangat besar halangannya, tidak bisa ke gereja, ya sudah. Tapi kalau tidak ada halangan, hukumnya wajib ke gereja. Tapi menyambut komuni tidak ada kewajiban, hanya sebaiknya. Menerima komuni itu minimal setahun sekali, karena itu mengaku dosanya setahun sekali, persiapan untuk terima komuni. Kan hukumnya gitu. Pastor datangnya sebulan sekali, ya sudah sebulan sekali terima komuni, nggak apa-apa. Kan bukan salah Anda kalau tidak ada bisa. Apakah bisa terjadi seorang Katolik yang hidup agamanya saleh bisa kemasukan roh jahat? Wah, kayaknya enggak lah. Kalau memang saleh betul. Cuma sayangnya, celakanya banyak orang yang kelihatannya saleh tetapi sebenarnya tidak saleh. Saleh-salehan. Kalau dia kesurupan karena stres, mungkin orang saleh bisa stres ya. Tapi kalau kemasukan roh ini kayaknya kalau saleh betul, setan takut kok. Ada kesaksian seorang bapak di Malang. Dia itu rajin ke gereja, rajin terima komuni, berjabat tangan dengan paranormal. Bukan Katolik loh ya. Langsung dia bapaknya langsung, Bapak pegangannya apa? Langsung mundur gini. Teman saya tanya, pegangan apa? Saya enggak punya pegangan. Ah, jangan bohong, Bapak pasti punya pegangan. Saya tidak. Jadi paranormal atau dukun ini merasa ada kekuatan besar dari tangan teman saya yang membuat dia ketakutan. Lalu dia mengatakan, kalau orang kayak sampean enggak mungkin bisa disantet. Ada lagi kesaksian lain. Ini pasti minum air Maryam. Itu maksudnya air Lourdes itu. Nggak bisa disantet. Tapi jangan asal minum lalu nggak bisa disantet. Kalau hidup Anda terbuka untuk setan, ya masuk setannya. Saya yakin orang saleh tidak akan kerasukan roh jahat. Tapi kalau stres bisa. Stresnya karena ekonomi atau istrinya galak atau suaminya galak ya. Itu lebih masuk akal daripada oh iya sungguh itu. Iya mestinya baik-baik ya. Setan itu apa menurut pandangan Katolik? Setan adalah malaikat yang diciptakan Tuhan, tetapi karena diberi kebebasan, dia melawan Tuhan. Seperti Adam diciptakan sebagai makhluk yang baik, tapi melawan Tuhan karena sombong. Lalu ada pertanyaan, mumpung ingat, Tuhan itu takut. Tuhan itu takut manusia tidak hormat sama dia, maka diciptakan setan untuk mengganggu manusia, biar manusia ketakutan sama setan, minta tolong Tuhan. Aduh, Tuhan tuh enggak begitulah. Tuhan enggak begitu. Tuhan tidak bermaksud mencelakakan manusia. Kalau hanya ingin supaya manusia taat kepada dia, caranya enggak serendah itu. Ya. Pertanyaan yang sama, mengapa manusia diciptakan lebih tinggi dari hewan dan tumbuh-tumbuhan? Kenapa? Kok Tuhan itu tidak adil? Dalam Alkitab, kalau Tuhan mau satu lebih dari yang lain, itu urusan Tuhan. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan saya kekurangan cinta Tuhan. Sama dengan tadi pertanyaan, kenapa Israel dipilih? Kayak tersinggung, sebagai orang Asia tersinggung. Enggak lah. Tuhan memilih Israel sebagai sarana untuk menyalurkan cintanya kepada kita. Kita kebanyakan cinta, enggak bisa menerima cinta Tuhan.
Gitu saja masih marah-marah. Ini kayak anak kecil loh ya. Lihat kakaknya diberi 2 mangkok, dia diberi 1 mangkok saja muntah. Gitu iri hati pada kakaknya. Lawang yang diberikan pada dia saja loh, dia nggak bisa habis. Kok ya iri hati pada orang lain. Itu kayak begitu kira-kira. Jadi kalau Tuhan mencintai manusia lebih dari binatang dan hewan, itu urusan Tuhan. Jangan tanya saya. Bukan urusan saya. Jadi ini di luar tujuan dari seminar ya. Sorry nggak bisa jawab. Waduh banyak sekali. LBGT sering merasa tersisih karena dalam kitab suci tidak ada pernyataan tentang itu. Maka membuat banyak yang tidak mengimani kebenaran kitab suci. Gini ya, gereja tidak menyingkirkan orang-orang yang begitu-begitu itu, lesbian, homoseks dan lain-lain itu tidak menyingkirkan. Cuma menyatakan bahwa itu sesuai dengan Alkitab juga tidak bisa, gitu loh. Maka kelompok ini menjauhkan diri dari gereja. Sayang, gereja ingin menerima mereka. Tapi Paus Benediktus begitu sedikit menerima mereka langsung diserang gitu. Serba salah. Ya. Tapi kalau di sini ada yang begitu, percayalah, gereja tidak menyingkirkan Anda. Dan dalam kitab suci ada hal-hal yang bisa dipakai sebagai alasan bahwa homoseks misalnya itu tidak dikehendaki Allah. Dalam surat Roma misalnya, termasuk dalam daftar dosa, laki-laki jatuh birahi dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, kan berarti kan tidak direstui. Santo Paulus memberikan itu sebagai contoh dosa. Masa gereja lalu mengatakan oh nggak apa-apa gitu. Tapi kalau orang sampai ke situ, ya bukannya lalu dibuang. Memang masalah ini nggak gampang ya. Saya juga pusing kalau menghadapi ini. Iya. Ini satu aja dari 2 karena di surga itu katanya, waduh, amat indah, tidak ada penyakit dan lain-lain. Baca kitab Wahyu. Manusia tidak mampu menggambarkan keindahan surga. Sana sini permata, macam-macam permata yang nggak ada di Indonesia. Lautan kaca, berlian, jamrud, apa saja ada. Hanya cara mengatakan, sudahlah, nggak bisa dilukiskan betapa indahnya surga itu. Di situ tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata. Baca kitab Wahyu untuk menggambarkan keindahan surga. Itu untuk mendorong kita hidup di dunia cuma sebentar. Sedikit sakit tahan saja, nanti kalau masuk surga tinggal enaknya. Banyak teman yang percaya kalau kita pergi ke surga ketemu kembali dengan saudara kita yang telah kita kasih. Benar? Ya benar toh, benar. Dalam perayaan Ekaristi kita dalam doa syukur agung kan mengatakan juga akan bertemu dengan mereka yang sudah mendahului kita. Benar enggak? Ya benar. Kalau sama-sama masuk surga. Ya satunya di neraka ya inceng-incengan gitu atas bawah. Seperti Lazarus yang di pangkuan Abraham di surga dengan orang kaya yang di neraka. Enggak ketemu. Tapi kalau sama-sama masuk surga pasti ketemu. Dengan suami ketemu lagi, dengan istri ketemu. Jadi jangan khawatirlah, perpisahan sementara. Bagaimana orang yang sudah mendengar tentang Yesus tetap tidak percaya? Apakah selamat? Ya ini misteri.
Kalau ada orang Hindu, lahir sebagai orang Hindu, mendengar tentang Yesus, sekolah di Katolik, dan tetap tidak mau jadi orang Kristen, bagaimana? Ini misteri. Tapi nggak bisa kita menghakimi mereka. Karena mungkin sudah ya dari kecil nggak bisa lagi pindah agama. Saya tidak bisa memastikan apakah selamat atau tidak, tapi tadi sudah saya katakan, gereja mengatakan orang yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak dibaptis masih bisa selamat asal, ini ada titik-titiknya itu, isinya harus diketahui. Asal dia dengan hati nurani jujur memang mencari Allah benar-benar, hidup baik sesuai dengan imannya dan sebagainya. Mengapa memilih Katolik dan bukan Kristen? Ya itu pilihan Anda, jangan tanya saya. Kalau Anda yakin bahwa gereja Katolik lebih baik ya pilih saja. Jika terlambat misa apa masih boleh terima komuni. Terlambatnya berapa lama? Nah, masih Tuhan kasihanilah kami terlambat 5 menit terima saja. Tapi ada yang tergesa-gesa masuk sudah komuni mau maju lagi. Sudah maju nerombol lagi ke yang lain. Tidak ada persiapan. Kalau saya lebih baik tidak. Ya. Apakah bila mengaku dosa langsung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bisa? Teoritis bisa. Sesal yang sempurna. Apa artinya? Sesal yang sangat mendalam karena cinta yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebenarnya juga bisa mengampuni dosa. Tapi gereja mengatakan cara normal untuk pengampunan dosa yang berat itu melalui sakramen tobat. Karena dosa kita selalu juga melukai gereja. Kalau kaki kita sakit, seluruh badan sakit. Satu orang Katolik berdosa, seluruh gereja Katolik ikut merasakan. Maka tobat itu melalui sakramen tobat. Karena dengan melalui sakramen tobat, kita tidak hanya ingin berdamai dengan Tuhan, tetapi juga dengan gereja. Cara normal yang diminta gereja sampai sekarang untuk dosa berat itu melalui sakramen tobat. Kalau hanya mencubit anak itu enggak apa-apa ya. Ini tinggal ini Pak. Waktunya tinggal 2-3 menit. Wah enggak bisa ini. 4 menit enggak habis ya. Bukan salah saya ya. Setelah Yesus mentahirkan orang kusta, Yesus minta mereka mendatangi para imam. Ya lapor. Karena yang menyatakan dia kusta itu imam. Kalau sembuh yang menyatakan sembuh juga imam. Gampang. Pertanyaannya sudah dijawab. Kalau mati bagaimana? Langsung bapak atau api penyucian? Tergantung. Kalau dia layak masuk surga ya masuk surga. Kalau dia belum layak ke api pencucian, kalau tidak layak langsung masuk neraka. Apakah rosario New Age yang dikatakan orang salibnya mengandung lambang setan? Ini aneh-aneh, nggak usah dijawab. Banyak orang aneh di dunia ya. Ada orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, katanya punya pegangan ilmu pengasihan itu, biar dicintai orang ini kayaknya ya. Lalu yang ditakutkan ini bagaimana? Mati kok tidak mati-mati nih ya. Apa perlu dilepaskan? Mau mati atau tidak, lepaskan saja kalau punya pegangan yang aneh-aneh. Ya, tapi memang benar ceritanya itu kalau punya pegangan itu matinya itu setengah mati. Ini agak sulit, terlalu panjang dan saya tidak mengerti. Apakah barongsai boleh masuk ke dalam misa mengiringi persembahan? Jangan, kalau mengiringi persembahan jangan. Tapi kalau hanya sebagai seni budaya untuk atraksi oke lah. Tapi ada orang yang mengatakan tidak boleh karena itu ada rohnya. Aduh,
agak sulit kalau sudah sampai percaya bahwa pemain barongseng itu ada ada roh-rohnya itu ya. Tapi kalau saya menganggap itu hanya seni saja. Tapi kalau itu masuk ke persembahan, jangan. Lebih baik jangan. Gereja Katolik menganggap baptisan bayi tidak sesuai dengan iman Kristiani karena baptisan itu mensyaratkan adanya pertobatan. Oh, gereja non-Katolik, ya memang benar. Tapi sudah saya jawab tadi, kalau hanya mengandalkan semua dengan syarat, berarti kita tidak bisa mendidik apapun kepada anak. Ya enggak? Dan tidak ada dalam Alkitab bahwa baptisan itu syaratnya harus ya bertobat dan harus mengiyakan. Karena dalam Alkitab dikatakan dia dibaptis dengan seluruh keluarganya. Berkali-kali dia dibaptis dengan seluruh keluarganya. Kalau ada bayi di dalam keluarganya apa tidak dibaptis juga? Baca Kisah Para Rasul. Apakah indulgensi memang bisa menghapus, mengurangi dosa? Salah, sekali lagi, dosa tidak dihapuskan. Yang dihapuskan itu dengan indulgensi itu adalah hukuman yang harus ditanggung setelah dosanya diampuni. Misalnya orang berdosa membunuh. Sebenarnya kalau dipikir-pikir indulgensinya hukumannya berat gitu ya. Dosa berat kan? Hukumannya banyak, tetapi dengan doa-doa, dengan puasa, dengan bantuan doa orang lain, hukumannya bisa diperpendek. Itulah namanya indulgensi. Dosanya sendiri tidak bisa dikurangi. Ya. Tadi sama dengan surat menjual surat aflat itu surat penghapusan dosa. Bukan penghapusan dosa. Rumah tusuk sate, feng shui, hong shui sudahlah ranjang kalau ranjang di bawah air itu lain. Saya punya pengalaman, teman saya tuh pusing terus. Lalu apa yang terjadi? Ternyata di bawah ada arus air. Ya gampang diberi karet gitu, perlak. Sembuh. Ini bukan hong shui ini. Biasa. Doa yang tepat saat konsekrasi. Oh, yang dimaksud ketika mengangkat hosti. Kalau saya, ya Tuhanku dan Allahku. Gitu ya. Yang dua ini agak sulit. Karena ini terlalu teologis ya. Yang bertanya ini pasti banyak belajar. Misalnya dalam relasi dengan ortodoks, apakah inti permasalahan filioque dalam syahadat Nicea Konstantinopel? Kan ribut ya, tinggi sekali ya. Filioque bahasa Latin artinya dan anak. Perdebatan zaman dulu antara gereja Roma dengan gereja Ortodoks. Apakah Roh Kudus itu keluar dari Bapa saja atau keluar dari Bapa dan Putra? Nah, gereja Roma Katolik mengatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra. Tapi ini terlalu tinggi lah untuk kita, ya enggak usah. Apalagi waktunya sudah habis gitu. Satu lagi ya daripada ini terakhir nih Pak ya. Masih berapa? Habis waktunya. Bagaimana tanggapan saya terhadap ritus Tridentin yang telah ratusan tahun diakui, dibanggakan, melahirkan sentra Santo Santa Katolik. Mengapa banyak imam yang enggan menanggapinya dengan ramah atau positif? Gini, ritus Tridentin itu artinya cara merayakan misa yang berasal dari Trento, kota kecil Trento di Italia. Itu tahun 1500-an. Bayangkan abad 16, cara merayakan misa mau dipakai sampai sekarang. Menghadap ke tembok. Pasti ingat ini. Ibu ya yang jauh lebih senior dari saya masih ingat kalau misa ya. Ini banyak yang sudah lebih tua dari saya. Lihat pastornya kan menghadap ke tembok, menghadap ke altar. Hanya kadang-kadang
balik lagi. Lalu ibu-ibu itu rajin rosarionya terus bunyi. Misa itu hanya menghadiri misa. Tiba-tiba dengar bunyi kreneng, oh konsekrasi gitu. Konsili Vatikan kedua mengubah semua itu. Pastornya menghadap umat. Bahasa Latin diubah menjadi bahasa Indonesia. Dulu waktu saya masih misinar tahun 60-an, 62, itu bahasa Latin. Kok sekarang bahasa Indonesia, bahasa daerah, karena gereja ingin liturgi itu bisa diikuti, dimengerti oleh umatnya. Nah sekarang ada kelompok yang ingin mengembalikan ritus Trente Tridentin itu. Pakai bahasa Latin. Wah senang katanya. Ya silakan, gereja tidak melawan, tidak melarang. Tapi yang mampu melakukan tinggal sedikit. Bahasa Latinnya pastor-pastor muda, aduh, membacanya pun salah-salah. Bacanya salah-salah, ngertinya bagaimana? Saya ketika tahun 1990-an, 98 kira-kira, menghancurkan satu dus buku baptis, surat baptis. Pastor membuat surat baptis tidak ngerti bahasa Latin, banyak kesalahan. Lalu saya jadi pastor, saya malu. Pastor Pidiarto katanya doktor, bahasa Latinnya kok kacau begini. Saya hancurkan. Nah kalau orang tidak mampu bahasa Latin, pastornya saja tidak mampu. Lah apalagi umatnya. Jadi kalau ada pastor yang tidak terlalu berminat, ya jangan salahkan mereka. Bagi yang berminat, gereja tidak melarang karena di Bandung minimal ada misa-misa seperti itu. Itu aja. Ini hanya soal cara kok. Sama sahnya. Yang tua-tua senang lagu Gregorian, Kyrie, Gloria, ya kadang-kadang dinyanyikan boleh, nggak ada halangan. Puji Tuhan sudah selesai. Saya tidak ada lihat yang pingsan, tidak ada yang sampai tersungkur karena ngantuk. Tapi saya tahu ini berat karena ya terpaksa mendengar tanpa ada tayangan-tayangan. Tapi ya syukurlah sudah lewat. Semoga yang saya berikan dapat menjawab. Yang belum sempat terjawab, ya maaf waktunya sudah habis.